kabarnya? Eh, Suara saya masuk ya? Kalau yang masuk nanti kasih reak dulu suaranya. Halo? Oke ya. Sip. Teman-teman masuk ke Mentimeter ya. Sekarang kita sesi ice breaking dulu nih. Nanti masuk ke mentimeter.com, kemudian masuk ke 7949 1140. Oke, nanti ditunggu ya. Udah ada 6 orang ya. Kalau gitu kita mulai ya. Oke, ini nanti kita akan membahas tentang personal branding nih. Jadi teman-teman bisa isi dulu nih. Kalau sekarang tuh teman-teman tuh dikenal sebagai orang yang kayak gimana sih? Nah, di Voice Lady dikasih masukan, orang yang dingin, yang cool ya. Iya, ceria, aktif berbagai kegiatan, mantap. Positif semua nih kayak nih. Aktif di berbagai kegiatan, banget nih. Humble, wah ini bagus nih, humble. Asik. Nah, berarti ini teman-teman orang-orangnya yang positif ya bawaannya. Psikopat. Siapa nih psikopat? Aduh, serem banget ya. Oke, kayaknya nih teman-teman sifatnya pada berbeda ya. Oke, bagus lah kalau gitu. Kita lanjut dulu ya. Oke, nah tadi kan udah dikenal sebagai apanya sekarang nih. Kalau misalnya ada orang yang ngebutuhin teman-teman nih, biasanya tuh kalau kalau teman-teman kalian butuh tuh kalian tuh dikenal sebagai orang yang bisa apa gitu. Jadi tempat cerita, wih. Ini tempat cerita biasanya nampung informasi-informasi penting nih. Bisa diajak gila bareng. Wah, gila kayak gimana nih? Gendong kelompok, wah. Jadi ini ya, apa namanya tuh? Jadi hypernya. Diandalkan jadi tempat cerita, tempat curhat tuh. Kebanyakan jadi tempat curhat nih ya. Kayaknya bakal kebanyakan jadi psikiater nih kayaknya nih. Oke, satu lagi. Jadi kebanyakan di tempat bercerita ya, teman-teman hebat. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini sebenarnya teman-teman nih, teman-teman tuh orangnya yang tidak terlihat dari teman-teman tuh kayak gimana nih? Contohnya hal apa tentang diri teman-teman yang jarang orang tahu, padahal hal itu hal yang penting gitu. Soalnya aku tuh sebenarnya rapuh, bener kan ada yang rapuh. Siapa nih yang rapuh nih? Sebenarnya rapuh, kalau enggak apa namanya tuh pemalu. Sebenarnya orangnya nggak suka dipaksa gitu.
yang benar-benar teman-teman sebenarnya belum diketahui banyak orang nih sebenarnya. Gak enakan tuh. Kebanyakan kan orang teman-teman tuh gak enakan, nggak suka disalahpahami ya benar. Kita juga nggak pernah suka disalahpahami ya. Aku lonely banget. Aduh kasihan nih siapa nih? Di sini kan kita semua teman-teman ya bisa berteman. Terus sangat suka memperhatikan sekitar. Memantau nih. Biasanya tahu banyak rahasia nih. Ayo, dua lagi. Gak bisa didiemin. Oh, benar sih harus jadi orang yang nggak bisa didiemin. Satu lagi suka diberi uang. Semua orang juga ya suka diberi uang ya. Oke, nah sekarang nih, kalau misalkan dari nanti kan kita ngebahas personal branding nih, kira-kira teman-teman sendiri menilai diri teman-teman tuh dari angka 1 sampai 10 itu berapa sih? Berdasarkan kepercayaan diri, berdasarkan nilai, ada yang satu nih. Kenapa nih? Kayaknya materi personal branding itu perlu nih kayaknya nih kalau ada nilai yang satu nih. Jadi teman-teman bisa tahu gimana teman-teman memperkenalkan diri teman-teman ke yang lainnya, sama nanti teman-teman bisa tahu nih menggali tentang diri sendiri itu dampak positifnya apa. Yuk, dua lagi. Nah, nanti nih harus ada yang ngaku nih yang pilih nomor satu nih nanti pas sesi tanya jawab nih. Empat, oke. Oke, nanti ya setelah teman-teman diberi materi terkait personal branding, nanti teman-teman bisa langsung bertanya ya, misalnya kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan. Nah, sekian dari ice breaking kali ini. Nanti teman-teman bisa langsung memperhatikan dari presentasi dari Kak Malik ya. Oke, saya kembalikan ke Mas Aris. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Kak Jasmine telah menyampaikan ice breaking untuk kegiatan hari ini, bisa hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk saja ke materi yang akan disampaikan oleh Kak Malik yang membahas tentang personal branding. Pada Kak Malik, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Kak Aris. Suara saya jelas ya teman-teman ya. Oke, siap. Saya share screen dulu. Udah muncul ya? Nah, sebelum Kak Malik bahas nih teman-teman, pada sehat kan ini? Sehat-sehat ya semuanya ya, karena sekarang lagi banyak yang sakit ya. Mungkin saudaranya teman-teman juga ada yang sakit gitu ya, keluarga atau temennya juga. Jadi memang sekarang cuaca lagi begini gitu ya, banyak virus bertebaran. Jadi sebisa mungkin teman-teman jaga kondisi, jaga kesehatan semuanya, jangan sampai tumbang karena sayang kalau kita sakit kan nggak bisa beraktivitas yang produktif gitu ya. Nah, sebelum lanjut juga Kak Malik pengen sedikit nge-review nih terkait dengan Entrepreneurship Challenge yang kemarin puding rasa strawberry gitu ya, yang agak-agak asem. Yang ada masukan katanya Kak, pudingnya asem karena memang ya strawberry memang asem gitu ya. Kalau nggak asem berarti ya coklat gitu. Gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, itu jadi masukan juga, mungkin terlalu banyak nambahin si citrunnya gitu ya karena ada citrunnya di si Nutrija strawberry-nya gitu. Nah, oke, di sini teman-teman boleh ada yang mau cerita terkait Entrepreneurs Challenge kemarin seperti apa? Apakah misalkan teman-teman dapat tantangan yang lebih besar karena memang kan kemarin kami lebih ingin teman-teman bisa lebih berani ambil resiko gitu ya. Karena di challenge-challenge sebelumnya teman-teman kan istilahnya nggak ada resiko yang teman-teman bisa ambil gitu, teman-teman cuma ngejual ngejual doang gitu ya. Walaupun nggak habis, nah itu tuh istilahnya nggak ada resiko di situ. Nah makanya di challenge yang kemarin ada resiko bahwa kalau nggak kejual ya wayahna itu tuh jadi tanggung jawab teman-teman buat
dalam tanda petik mengganti gitu ya biaya produksinya, karena memang disitulah letak pembelajaran teman-teman gimana caranya problem solving dari produk yang teman-teman jual supaya bisa lebih segera kejual gitu ya. Terus supaya apa yang memang sudah kita rencanakan, apa yang ingin kita jual itu bisa benar-benar dimaksimalkan lah seperti itu gitu teman-teman. Nah di situ letak pembelajarannya. Oke teman-teman, ada yang mau sharing terkait challenge yang kemarin boleh? Apa keluh kesah atau lancar apa gimana, apapun boleh diceritakan. Nah, ini kan udah pertemuan kelima nih. Udah bukan masanya nih teman-teman disuruh sharing, bukan disuruh, diminta buat sharing atau diskusi, tapi masih pada diam-diam baik gitu ya. Harus mulai parebut gitu kalau diminta buat sharing, wah saya kak gitu, parebut weh gitu kan. Jangan diam-diam baik supaya ya benefit dari programnya kerasa buat teman-teman, karena ini juga salah satu cara kami memantik keberanian teman-teman gitu ya, PD-nya teman-teman gimana menyampaikan apa yang dialami seperti itu. Oke, siapa nih yang mau duluan nyampain kisah-kisah yang kemarin? Perwakilan dah perempuan sama laki-laki, dari laki-laki dulu. Nih yang senyum-senyum mau ditunjuk ini si Aris. Boleh dah si Aris duluan dah kalau nggak ada yang angkat tangan. Silakan Aris, gimana kemarin? Oke, boleh izin sharing ya Kak. Boleh, boleh. Aku tuh kan sekelompok sama Mahdi juga ada di sini. Mm-mm. Kebetulan kemarin Mahdinya lagi kurang enak badan, Mm-mm. jadi aku ngambil 2 bungkus gitu. Ada yang Mm. 7 sama 8, jadi aku jualnya sekitar 15. Oke. Emang awalnya rada susah sih, soalnya nawarin ke teman-teman di kelas juga biasanya kan langsung pada beli. Kalau kemarin rasa stroberi, ah gak mau ah katanya, cina pengen yang coklat katanya gitu. Ah, siap, siap. Jadi aku sampai produk habis teh keliling-keliling sekitar sekolah aja sampai jam 4 sore akhirnya habis gitu. Wih, mantap sekalian olahraga lah ya. Nah, itu bagus Tuh. gitu ya. Jadi ketika kita dapat penolakan dari konsumen, jangan sampai kita FSMR bahasa Sundanya mah gitu ya. Babarian gitu, baru ditolak satu dua orang udah males udah jadi apa pesimis gitu. Kayaknya nggak akan kejual dah. Sebetulnya bukan nggak akan kejual, tapi benteng tuh kita yang menghasilkan gitu ya. Pemikiran-pemikiran pesimis itu tuh kita yang ngasilin. Kalau kita misalkan fokusnya ke solusi bukan ke masalah, ya insya Allah bakal kejual. Termasuk yang Aris lakukan itu gitu. Kalau misalkan Aris pemikirannya fokus ke masalah gitu ya, aduh ini mah nggak akan kejual, nggak pada suka gitu ya strawberry. Terus Aris nggak bergerak gitu, nggak keliling sampai jam 4 kan nggak akan kejual kan. Tapi yang Aris lakukan keliling, nah itu salah satu problem solving yang emang udah Aris dapetin di situ gitu. Nah disitulah ilmu yang pengalaman yang Aris istilahnya dapatlah manfaatnya di situ. Mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu gitu ya. Ketika produk tersebut nggak kejual, cari solusi gimana pun caranya. Yang penting masih dalam koridor gitu ya, halal lah kasarnya mah gitu. Kayak gitu ya. Oke, satu lagi dari perempuan, silahkan. Terima kasih ya Aris ya atas sharingnya. Dari perempuan nih mungkin Kak Malik pengen tahu dari Rama Suci deh yang dari awal selalu number one nih kalau join Zoom paling pertama, bahkan mendahului kami. Oke, silakan Rahma. Eh, Kalau aku nawarinnya tuh kayak open PO dulu, kayak nawarin dulu ke teman-teman gitu, sampai si produknya tuh habis, udah dihitung habis gitu. Jadi Oh, waktu oke. di sekolah tuh tinggal masukin aja ke orang-orangnya gitu, jadi nggak usah keliling gitu. Oke, mantap. Nah, itu strategi berarti emang Rahma sudah menerapkan strategi open pre-order gitu ya, yang memang sempat kita bahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, itu bagus juga problem solving yang istilahnya itu startnya lebih dulu daripada orang lain gitu kasarnya begitu ya. Jadi Rahma udah bisa mengamankan pasar Rahma sehingga ketika barang tersebut datang ya udah tinggal didistribusikan aja. Nah, itu lebih lebih apa ya, lebih menghemat waktu, tenaga dan sebagainya gitu ya. Dan itu juga bisa diduplikat sama teman-teman yang lain strategi-strategi tersebut gitu ya. Jadi minggu depan nih bakal ada entrepreneurship challenge lagi. Siap-siap buka pre-order dulu gitu, tawarin ke tetangga, ke rumah. Jadi ngejual produknya juga teman-teman jangan fokus di sekolah doang gitu. Jadi si produk tersebut kan sebetulnya kuat 2 hari lah. Jadi kalau dibawa ke rumah, disimpan di kulkas masih bisa gitu. Dan itu bisa dijual ke teman-teman Karang Taruna, bisa dijual ke teman-teman tetangga dan sebagainya, dititip di warung.
gunakanlah berbagai strategi yang Kak Malik pengen tuh dengar strategi-strategi yang seperti lama bilang tersebut gitu ya. Pre-order atau misalnya konsinyasi, istilah bisnis itu nyimpen gitu ya, nitip di sebuah warung atau di kantin atau seperti apapun gitu. Jadi strategi-strategi yang menarik seperti itu yang bakal menambah value teman-teman gitu. Oke, terima kasih atas sharingnya teman-teman terkait challenge yang kemarin. Nah, di minggu kelima ini kita bakal ngebedah terkait dengan personal branding gitu ya. Gimana caranya ngebangun personal branding kita dengan cerita yang kuat gitu. Nah, tahapan-tahapannya ini memang tidak bisa instan buat teman-teman bisa ngebangun branding teman-teman tuh orang yang seperti apa gitu ya. Di sini ada garis besarnya cerita gitu, cerita yang kuat. Nah, untuk membuat sebuah cerita itu kan perlu waktu gitu ya, take time gitu. Nah, itu perlu diawali dari sekarang gitu teman-teman. Jadi dari sekarang mumpung teman-teman masih sekolah, mumpung teman-teman masih belum banyak tanggung jawab dalam tanda petik gitu ya dalam dunia kerja atau dunia profesional. Nah, ini momen yang tepat buat teman-teman bisa start lebih dulu daripada dibanding teman-teman yang lain. Teman-teman udah bisa mulai personal branding dari sekarang kayak gitu. Oke, selanjutnya ini muncul kan nih. Nah, ini membangun personal branding atau citra diri. Jadi personal branding dan kekuatan cerita diri ini bagaimana orang lain tuh melihat kita gitu dan bagaimana kita ingin dilihat. Contohnya gitu ya. Kalau Kamalik sendiri dari dulu dari semenjak SMA lah. Tapi SMA masih kurang aware sih Kamalik terkait dengan personal branding gitu ya. Kamalik lebih aware terkait personal branding itu sejak kuliah gitu karena memang di perkuliahan tuh mengenal istilah ini gitu. Mungkin teman-teman ada yang udah kenal juga istilah ini gitu ya. Nah, Kak Malik baru kenal istilah ini ketika kuliah seperti itu. Dan ketika teman-teman sekarang SMA dan udah tahu istilah ini, itu sangat-sangat modal yang bagus buat kedepannya gitu. Nah, jadi ketika kuliah tuh Kak Malik memang setelah mengenal personal branding ini, Kak Malik punya tujuan nih, oh saya mau dibentuk seperti apa nih? Orang pengen kenal saya tuh orang yang kayak gimana sih gitu, orang yang bisa apa sih gitu kan. Nah, akhirnya Kak Malik bikin cerita diri gitu ya, bagaimana orang melihat Kak Malik tuh bahwa Kak Malik tuh jago desain kayak gitu dulu itu gitu ya. Kemudian aktif buka usaha atau startup atau UMKM kayak gitu-gitu. Jadi setiap postingan-postingan story Instagram, postingan di feeds Instagram, postingan di story WhatsApp itu tuh semua relate dengan hal tersebut gitu. Relate dengan UMKM, relate dengan dunia bisnis, relate dengan dunia desain gitu ya. Jadi orang-orang tuh ketika butuh desain atau butuh bisnis langsung ingatnya ke Kamali kayak gitu. Itu salah satu contoh teman-teman gitu ya. Nah, kemudian potensi kita juga akan lebih dihargai jika bisa disampaikan dengan jelas dan percaya diri gitu ya. Jadi teman-teman, kalaupun teman-teman punya skill yang oke gitu ya, yang tinggi katakanlah Aris misalkan jago coding gitu, wah udah master banget lah, hacker udah bisa gitu. Tapi ketika itu nggak di branding, nggak disampaikan kepada halayak gitu ya, ke teman-teman, teman-temannya Aris, ke keluarga, ke lingkungan masyarakat, orang kan nggak tahu Aris itu sebenarnya bisa apa sih gitu kan. Nah, ketika Aris misalkan ngeposting-posting terkait hacker, terkait dengan program pemrograman gitu ya, hal-hal seperti itu, atau nge-repost konten-konten dari akun-akun terkait pemrograman, nah itu kan orang jadi lebih paham bahwa oh si Arisma emang fokusnya di teknologi gitu, di IT kayak gitu. Atau misalkan yang perempuan fokusnya di baking gitu ya, di masak. Nah itu kan harus dibangun dari sekarang postingan-postingannya tentang masak, quote-quote-nya tentang masak, kayak gitu-gitulah gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini apa sih itu kan personal branding gitu secara lebih detail bagaimana menjelaskan personal branding gitu ya. Jadi memang si personal branding ini proses membentuk citra diri yang positif dan konsisten di mata orang lain gitu. Jadi kuncinya di konsisten ini gitu, istiqomah. Jadi teman-teman kalau ngebangun personal branding harus istiqomah. Misalkan sekarang saya senangnya lagi senang olahraga, ya saya personal branding tentang olahraga terus gitu. Jadi itu tuh bakal tertanam di benak orang-orang gitu. Walaupun seiring berjalannya waktu, mungkin teman-teman punya fokus yang berbeda, oh ada hal temuan yang baru yang lebih disukai, itu nggak masalah. Yang penting ketika teman-teman saat ini tahu teman-teman bidangnya apa yang sedang diguliti, nah itulah yang teman-teman share ke orang-orang yang cerita, diskusi dengan teman-teman gitu ya, terkait dunia yang sedang teman-teman ulik kayak gitu. Contohnya itu kan ada seorang siswa dikenal sebagai pembuat konten kreatif. Nah mungkin di Safal juga banyak ya teman-teman kalian yang memang mereka suka bikin konten edukasi, konten kreatif gitu ya, baik di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Itu kan salah satu bentuk atau upaya untuk mempersonalkan branding mereka gitu, bahwa mereka tuh sebagai seorang konten kreator kayak gitu.
atau siswa yang dikenal sebagai orang yang aktif berorganisasi gitu ya, dengan menjadi pengurus di beberapa komunitas atau kelompok, misalnya aktif di di OSIS, kemudian aktif di himpunan kalau mahasiswa gitu ya, atau aktif di kepengurusan di ekskul kayak gitu. Itu salah satu contoh personal branding yang bisa diterapkan. Nah, jadi personal branding ini bukan hanya untuk influencer gitu ya atau artis, tapi juga untuk pelajar dan calon profesional. Nah, ini di bold nih, pelajar dan calon profesional gitu. Jadi teman-teman kan pelajar gitu dan calon profesional ke depannya. Makanya harus dari sekarang mulai sedikit demi sedikit membangun personal atau personal branding atau citra diri teman-teman semua kayak gitu. Oke, nah ini urgensi personal branding gitu ya, atau seberapa penting personal branding. Nah, personal branding ini membantu orang lain mengenali kekuatan, minat, dan nilai yang kita bawa gitu. Jadi, balik lagi ketika misalkan tadi contoh Kak Malik gitu ya, contohnya gitu, yang terdekat lah biar mudah dicerna gitu ya. Kak Malik membawa value atau nilai kepada orang-orang tuh ya setiap bisnis yang Kak Malik jalani itu ada dalam tanda petik nuansa edukasinya gitu. Kayak misalkan ini Bison gitu ya dengan Kak Gani dengan Kak Aris ya kami berbisnis tapi memang core-nya di bidang pendidikan gitu. Ada value yang kami angkat bahwa pendidikan yang ingin kami berikan dampak yang lebih luas gitu. Termasuk bisnis bisnis kemalik lainnya gitu di bidang pendidikan ada gitu ya di untuk anak-anak SD kayak gitu. Kemudian yang kemarin Wedang Rempah itu kan ada edukasinya juga di situ gitu. Edukasi bagaimana pembiasaan untuk pola hidup sehat dengan mengkonsumsi rempah-rempah gitu. Jadi di situ nilai yang kita bawa, yang kita share ke orang-orang kayak gitu. Nah, terus contoh lain, misalkan teman-teman saat ngelamar magang atau kerja gitu ya, profil teman-teman jelas terus menarik, ini akan berpeluang lebih besar untuk di-hire oleh perusahaan gitu. Jadi ketika bentukan atau apa yang teman-teman cantumkan di CV atau di lamaran itu lebih kebentuk gitu, oh si ini mah jago apa, itu tuh lebih lebih bikin orang nengok gitu, lebih bikin si HRD atau perekrutmennya tuh nengok oh ini emang spesialitinya di sini gitu. Jadi lebih memungkinkan peluang besar untuk dipanggil kayak gitu. Terus personal branding ini juga strategi untuk membedakan diri di tengah persaingan teman-teman. Jadi ya teman-teman paham sendirilah persaingan sekarang di dunia yang sangat-sangat cepat. Teman-teman nggak bisa begitu-begitu aja gitu. Teman-teman harus stand out, harus berani beda dari orang lain. Kalaupun nggak beda, istilahnya teman-teman punya specialty lah teman-teman di bidang apa kayak gitu. Atau apa yang membedakan teman-teman daripada orang lain. Nah itu yang teman-teman sounding atau share ke orang-orang kayak gitu. Nah, ini komponen personal branding, unsur-unsur untuk membentuk citra diri kita gitu ya. Yang pertama skill itu wajib, teman-teman harus punya skill dulu. Apapun itu skillnya gitu ya, soft skill, hard skill yang seperti kita bahas di minggu lalu, itu teman-teman punya. Terus nilai value, seperti tadi Kamarik misalkan di bidang pendidikan, value-nya. Kepribadian misalkan di bidang pendidikan, relate-nya kepribadiannya seperti apa. Contohnya humble gitu ya, mudah bergaul seperti itu. Terus gaya komunikasinya kalau di bidang pendidikan tuh terstruktur kayak gitu. Kalau misalkan di bidang seni lebih asik, lebih bebas kayak gitu-gitu lah ya. Jadi menyesuaikan turunan-turunan dari sini gitu unsur-unsurnya. Terus personal branding ini juga harus sesuai kenyataan, jadi bukan dibuat-buat gitu ya. Saya dibuat-buat nih misalkan saya sebenarnya nggak bisa nulis tapi dibuat-buat we. Saya jago nulis gitu. Saya bisa bikin artikel tapi sebenarnya nggak bisa. Nah, itu bahaya bisa jadi bumerang buat teman-teman gitu ya. Jadi memang harus jujur dalam membuat atau membangun personal branding diri kita gitu. Nah, kemudian ini yang terakhir kekuatan cerita diri, teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman mengemas pengalaman, terus minat dan tujuan menjadi narasi yang menarik gitu. Nah, nanti akan ada sesi teman-teman bisa bikin sebuah narasi gitu ya dalam satu paragraf. Kurang lebih kalau itu dipresentasikan atau disampaikan tuh maksimal 60 detik yang menjelaskan tentang diri teman-teman gitu. Contohnya kayak gini, saya suka teknologi sejak SD dan mulai belajar coding di SMP. Sekarang saya ingin membuat aplikasi sederhana untuk membantu teman belajar. Nah, ini kan sebuah narasi untuk membranding teman-teman gitu ya. Nah, ini salah satu contoh. Jadi sambil jalan nanti sambil sesi tanya jawab, sambil berpikir nih otak teman-teman, saya tuh pengen ngarah kemana sih, narasi apa yang saya pengen bangun gitu terkait diri saya seperti itu ya. Jadi bangun cerita yang tulus dan relevan gitu supaya mudah diingat sama orang lain. Gitu teman-teman ya terkait personal branding apa namanya materi-materinya. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bisa dibimbing sama Kak Gani nanti dipakai Mentimeter ya untuk tanya jawabnya. Gitu. Terima kasih Kak Aris. Saya kembalikan ke Kak Aris.
sambil kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan hari ini kepada Kak Malik. Silakan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab terkait personal training. Oke. Di sini sudah ada pertanyaan, silakan dijawab boleh menjawab langsung saja. Siap. Nah, ini pertanyaan pertama yang masuk. Aku tuh masih malu Kak mau bikin personal branding dan nggak tahu caranya. Kak Malik pengen ada follow up question sih dengan ini gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, malunya karena apa gitu? Nah, mungkin bisa diketik di sini kalau misalkan teman-teman nggak mau open mic gitu ya, diketik lagi malunya karena ini Kak gitu. Malu karena apa? Sehingga teman-teman malu buat nge-branding teman-teman dan nggak tahu caranya. Nah, caranya ini seperti yang tadi disampaikan tahapan-tahapannya gitu ya. Jadi skillnya kita udah tahu dulu, minat kita tahu dulu, terus value apa yang mau kita bawa tahu dulu. Nah, itu yang disampaikan. Nah, caranya tuh berbagai macam bentuk, bisa dengan misalkan teman-teman bikin vlog gitu ya, atau teman-teman bikin sebuah desain grafis yang menjelaskan tentang dunianya teman-teman kayak gitu. Jadi banyak cara yang bisa teman-teman lakukan gitu. Dan untuk hal-hal tersebut teman-teman bisa lihat gitu ya di media sosial orang-orang yang udah jadilah kasarnya kayak misalkan Anies Baswedan atau misalkan Sandiaga Uno gitu ya. Atau misalkan kalau artis misalkan siapa. Nah, mereka tuh pasti selalu melakukan personal branding bagaimana mereka ingin dikenal oleh orang-orang kayak gitu. Nah, cara-caranya tuh bisa diadaptasi dari sana. Malunya karena apa? Kalau misalkan malunya karena kurang pede, ya ini mah harus dimulai teman-teman karena ketika kita masih punya rasa rasa malu tuh tergantung konteksnya gitu ya. Kalau kita malu dalam berbuat kebaikan atau malu dalam konteks seperti ini dalam membangun diri kita, ya ini akan sangat menjadi faktor penghambat nanti teman-teman dalam membangun personal branding teman-teman gitu. Jadi nggak akan kebentuk nanti teman-teman tuh seperti apa orangnya. Jadi bias lah istilahnya nggak akan dilirik orang gitu kasarnya gitu ya. Nah, terus selanjutnya Kak, kalau kita masih belum tahu potensi diri kita sepenuhnya, dari mana sebaiknya mulai membangun personal branding yang kuat? Oke, nah ini bisa dimulai dari minat teman-teman. Kalau misalkan potensi teman-teman belum ketahuan seperti apa gitu ya, dari minat, misalkan teman-teman minatnya olahraga gitu ya, sport atau sepak bola. Ya teman-teman, apa yang teman-teman diskusikan gitu ya, di tengah jam istirahat dengan teman-teman yang lain, ya tentang sepak bola gitu. Atau misalkan yang teman-teman posting, repost konten dari Instagram, dari TikTok, dari apapun di status WhatsApp, misalkan di story teman-teman ya tentang sepak bola. Itu jadi relate gitu teman-teman. Mulai dari minat dulu, nanti ketahuan tuh, oh saya misalkan potensinya tuh sebagai komentator kan bisa juga gitu ya. Karena komentator juga mahal teman-teman bayarannya kalau memang udah jadi gitu ya. Kemudian bisa jadi wasit dan sebagainya lah. Nah itu potensi-potensi itu bisa ketahuan nanti ketika seiring berjalannya teman-teman mulai ngebangun brandingnya teman-teman kayak gitu. Dan itu bisa dimulai dari minat yang kita sukai seperti itu. Gitu. Terus gimana cara yang benar menghadapi teman yang nggak suka waktu kita lagi personal branding secara langsung atau di Oke, nah ini mah selalu ada teman-teman. Jadi yang namanya manusia gitu ya, selalu akan ada yang julid sama kita. Walaupun kita sebaik apapun diri kita pasti ada yang julid, ada yang ngeludahin kasarnya. Karena semulia-mulianya Nabi kita gitu ya, buat yang Muslim Nabi Muhammad SAW, tetap aja ada yang mencibir gitu ya, ada yang menjelek-jelekan, ada yang menghina. Nah, teman-teman patokannya ke situ aja gitu. Nabi Muhammad aja yang udah setingkat mulia seperti itu, masih ada yang nggak suka, ya kita siapa kita gitu. Nah, cara nyikapinya gimana? Balik lagi ke kebijaksanaan kita. Apakah kita ingin mengambil hati gitu ya, atau pundung atau baper dengan hal tersebut, atau lebih ngambil sudut evaluasi. Oh, yang disampaikan dia sebenarnya nggak enak nih buat aku gitu ya, buat saya gitu. Tapi apa sih hal positif yang bisa saya perbaiki dari hal tersebut gitu. Jadi evaluasi buat teman-teman kan jadi teman-teman istilahnya nggak mengulangi kesalahan yang sama atau misalkan bisa cari solusi yang lain dari hal-hal yang memang nggak disukai oleh teman kalian kayak gitu. Jadi gimana caranya kita tuh lebih kontrol diri kita karena faktor eksternal di luar diri tuh nggak akan bisa kontrol. Makanya kita yang harus pintar-pintar kontrol diri kita teman-teman ya. Dan pasti itu mah akan selalu ada orang yang nggak suka sama kita gitu. Kak mau tanya personal branding tuh kayak kalau kita ngomongin sesuatu kita ingat ke orang tertentu gitu. Ya betul. Jadi misalkan gitu ya kita ngomongin tentang kemampuan MC di acara-acara TV gitu. Nah orientasi kita tuh langsung ke Raffi Ahmad misalkan gitu ya.
Nah, itu berarti Raffi Ahmad tuh udah berhasil membranding dia bahwa ya dia tuh MC kondang gitu, MC termahal lah kayak gitu dan sebagainya. Itu benar teman-teman. Jadi seperti yang disampaikan di awal bahwa personal branding itu bagaimana orang menilai kita gitu atau bagaimana kita ingin dikenal oleh orang lain seperti itu. Kayak kita ngomongin IT terus keinget ke Asep gitu kah konsepnya. Betul. Asepnya Asep mana? Asep jebret, Asep mana? Asep IT. Ya gitu teman-teman udah betul ya. Berarti teman-teman udah bisa nangkep poinnya di situ personal branding itu gitu. Oke, ada lagi? Sambil teman-teman nyiapin ya narasinya, nanti kita akan pilih narasi mana yang bisa kita sharing, kita coba bedah gitu ya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Silahkan tadi yang malu kenapa, kalau udah kejawab ya syukur gitu ya. Atau yang mau diskusi, bukan bertanya, silahkan. Oke, langsung aja. Kak Gani mau menyampaikan apa barusan? Enggak, jadi kurang jelas ini. Karena kita seruangan teman-teman BTW ya. Kami dalam satu studio yang sama, studio bisons.id. Nanti teman-teman juga mungkin bisa main ke kantor kita gitu ya. Oh iya, ini kembali baru dapat info. Saya juga baru-baru nggak tadi gitu ya, terkait yang bagaimana menilai diri. Tadi kan ada yang menilai dirinya angka 1 gitu ya. Nah itu kenapa bisa ngisi angka 1 gitu? Apakah salah klik atau memang teman-teman setidak berdaya itu, gitu? Atau setidak percaya diri itu gitu? Boleh dijawab mungkin tuh di Mentimeternya kenapa tadi milih angka 1 gitu ya. Kalau misalkan teman-teman malu buat sharing kenapa milih angka 1 sama kenapa menilai diri teman-teman 4 gitu. Jadi ini teman-teman balik lagi apresiasi terhadap diri kita tuh sangat-sangat penting teman-teman. Karena itu sangat berpengaruh atas psikologi kita gitu ya. Ketika kita bisa menghargai diri kita sendiri, bisa menilai diri kita tinggi, orang lain tuh akan menghargai kita juga dengan hal yang sama. Ketika kita misalkan, ah saya mah tuh bisa, iya tuh bisa gitunya, ah saya mah gitu-gitu, segala rupa lah negatif-negatif ya orang lain juga nggak akan menghargai teman-teman gitu. Jadi jangan harap orang lain bisa menghargai teman-teman ketika teman-teman belum bisa menghargai diri teman-teman sendiri kayak gitu. Makanya ketika ada evaluasi-evaluasi tentang diri, terus kemudian ada apa namanya perenungan-perenungan tentang diri, banyak-banyak mengapresiasi diri kita gitu. Sejauh apapun perjalanan kita harus kita apresiasi terima kasih diri ini gitu ya, depan cermin ngomong atau sebelum tidur. Makasih udah sejauh ini gitu ya nemenin kehidupan di muka bumi ini gitu. Jadi komunikasi interpersonal atau dengan diri sendiri itu sangat-sangat penting juga teman-teman supaya kondisi psikologis teman-teman juga sehat seperti itu. Gitu teman-teman ya. Oke, udah cukup mungkin ya. Nanti sambil jalan kalau ada yang mau bertanya lagi bisa di kolom chat ya. Mangga ke Aris atau ke Gani? Oh lanjut ya, berarti nah ini langsung nih teman-teman sekarang setelah tadi teman-teman dapat apa materi dari insight dari Kamalik buat satu paragraf untuk memperkenalkan diri dengan cerita yang kuat nih teman-teman di sini ya. Tulis di sini mah harus pede, tulis nama terus sampaikan cerita untuk memperkenalkan diri teman-teman seperti apa dalam satu paragraf yang kalau misalkan dibacakan atau dipresentasikan tuh maksimal 60 detik lah, nggak usah panjang-panjang gitu ya. Seperti tadi contohnya yang anak SD itu gitu. Apa yang anak IT gitu teman-teman. Nah di sini skill literasi teman-teman diuji nih. Bagaimana teman-teman menerjemahkan apa yang ada di otak teman-teman ke dalam sebuah tulisan gitu. Dan itu skill yang penting juga di zaman sekarang gitu ya. Bisa menyampaikan apa yang ada di benak teman-teman. Silahkan ditunggu waktunya ya. 5 sampai 10 menit lah, maksimal 10 menit. Kalau misalkan masih kelamaan, kabur Jumatannya, so kudu satset gitu ya, bikin narasinya. Silahkan ditunggu ya 5 menitan lah.
Oke, boleh ya. Kalau yang kalimatnya nggak cukup diisi di Mentimeter, boleh diisi di chat Zoom ya. Kayaknya ada limitnya itu karakternya ya. Oke, mantap. Rama Suci sudah masuk. Siap, Nando, nggak apa-apa ya. Yang penting dapat insight-nya ya. Silakan, baru Rama Suci nih yang bisa masuk nih. Coba yang lain lagi. Boleh tuh dibaca yang Rama Suci seperti apa, biar jadi referensi juga buat teman-teman. Oke, kita pantau sudah ada berapa yang masuk. Wah, baru dua ini. Kalau ada kendala, ada kesulitan, boleh di chat di mentinya ya. Misalkan, Kak, aku bingung mulai dari mana atau gimana gitu ya. Kalau ada yang masih pusing, bingung, dan sebagainya. Atau bisa lihat yang udah di-share tuh sama Arit, sama Rama Suci untuk referensi teman-teman. Semuanya harus bikin ini, Maya. Maksimal nanti udah 5 menit. Udah berapa menit ini? Berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. Ditunggu teman-teman, karena ini juga menjadi salah satu poin penilaian yang sedang dipantai oleh Kak Aris.
Oke, sambil nunggu yang lain, boleh kita mulai ya dari Rama Suci dulu. Boleh disampaikan apa yang udah ditulis tadi. Kamu cukup emes sih dengan yang ditulis oleh Rama Suci sama Aris gitu ya. Keren, keren. Biar lebih jelas aja gitu. Mangga Rama Suci boleh dipresentkan tentang branding atau personal dirinya Rama Suci. Ya, aku Rama Suci Pancarengganis, tapi biasa dipanggil Suci. Eh, di sini aku percaya kalau setiap orang punya cerita yang bisa menginspirasi. Eh, dan cerita aku dimulai dari rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia menulis. Dari kecil atau SMP, aku suka menulis puisi dan cerita karena lewat kata-kata aku bisa menyampaikan perasaan yang sulit diucapkan. Aku belajar bahwa setiap pengalaman, bahkan yang menyakitkan, bisa diubah jadi karya yang bermakna. Bagiku, membangun citra diri bukan tentang terlihat sempurna, tapi tentang berani menunjukkan siapa kita sebenarnya dengan penuh keyakinan. Oke, mantap Rama ya. Kalau upaya personal brandingnya Rahma udah dilakukan apa belum? Misalkan gitu, Rahma sering bikin quote-quote di status gitu ya, atau posting-posting quote-quote dari karya-karya orang lain di status, pernah nggak? Enggak, paling kayak bikin puisi gitu, terus dijadiin buku. Nanti kan kalau bukunya laku gitu suka ada apa namanya teh? Publisher Eh gitu ya. ya Ah, mantap, mantap. Berarti sekarang bisa kehitung berapa banyak puisi yang udah kamu bikin? banyak sih. Weh, mantap. Bismillah ya. Semoga kita ke depan bisa kerjasama nih untuk memfasilitasi misalkan launching buku puisinya Rahma gitu ya. Nah, makanya dari sekarang Rahma harus mulai nih kenalin bahwa Rahma tuh ya seorang sastrawan lah gitu. Sementara sastrawan yang memang membuat karya-karya puisi gitu ya. Nah, itu boleh mulai sekarang Rahma spill-spill tentang puisinya, misalkan kasih spill dikit di status atau pakai desain gitu ya puisinya tentang apa kayak gitu-gitu. Jadi buat orang tuh penasaran kayak gitu. Kalau misalkan Rahma pernah bikin blog nggak? Blog gimana? Belum berarti ya. Nah, kalau blog tuh lebih ke kayak website. Nah, jadi semua karya-karya Rahma tuh bisa terdokumentasikan misalkan di website, di blog gitu ya. Atau di Instagram juga sebenarnya bisa gitu. Nah, nanti di situ tuh karya-karya Rahma tuh bisa terdokumentasikan dan jelas gitu. Oh, bahwa itu tuh karyanya Rahma, di postingnya tanggal berapa gitu ya. Kemudian nggak akan ada orang yang bisa mencaplok istilahnya karyanya Rahma atau mengkopas, kalaupun mengkopas ya itu bisa jadi sebuah pelanggaran hak cipta nanti ke depannya gitu. Jadi itu mah upaya-upaya the next levelnya lah. Nah untuk sekarang mah mungkin bisa coba mulai spill-spill di status kayak gitu-gitu ya, biar orang-orang tahu bahwa Rahmat tuh jago nih bikin puisi gitu. Ya, siap. Terima kasih. Siap, mantap Rahma. Selanjutnya Arij, boleh Arij, silahkan. Keren juga nih. Arijnya lagi ke belakang. Oke, lanjutnya Keisha dulu deh. Ini Kamalik sesuai urutan di chat ya. Boleh Kay, silahkan Kay. Dibaca ulang aja. Boleh atau mau ditambahin, dikembangin narasinya juga nggak apa-apa. Sebentar. Siap. BTW Cira Desrik tuh nama panggungnya Keisha. Bukan itu apa? Eh, singkatan dari nama-nama kelompok. Oh iya iya nama Nama-nama kelompok. anggotanya. Siap siap. Lupa. Siap. Silahkan Kay. Jadi aku itu orangnya cheerful. Kayak apa ya? Cerewet deh paling aktifnya di kelas tuh. Nah, tapi aku bakal tegas banget kalau lagi apa ya? Lagi serius gitu atau lagi ngebimbing atau ngekoordinasiin kelompok. Kayak sampai bakal bisa bikin orang diem gitu. Nah, habis itu
Aku orangnya aktif di eskul sama organisasi. Kalau eskulnya itu aku di eh, kesenian Kak, di eh, angklung. Aku udah ngikutin beberapa lomba dan penampilan-penampilan di luar kayak hotel, terus lomba se-KBB udah pernah. Nah, di eskul ini aku jadi pengurus Kak, Oh lagi-lagi ya, bendahara. Jadi siap. bendahara. Nah, terus habis itu organisasinya FSH, Forum Pelajar, Forum, aduh lupa. Pokoknya FSH gitu. Nah, aku Siap. juga sama di situ juga jadi bendahara lagi. Nah, Oke. awalnya itu aku juga jadi bendahara em, di kelas, tapi karena akunya kayak takut gitu kecampur-campur, jadi aku lepas dan ke orang Hmm, lain. Karena dari siap. dulu tuh nggak tahu kenapa pasti jadi bendahara gitu. Oke, nah itu salah satu sinyal positif dari alam ya. Maksudnya dari alam tuh dari sekitar yang bisa kita baca gitu. Kayak jadi ya yang pernah Kamali sampaikan di awal gitu ya. Ya kita tuh harus bisa membaca atau ikro gitu ya. Nah baca tersebut kan bukan hanya baca buku, baca situasi, baca sinyal-sinyal yang seperti itu gitu. Nah Kamalik sendiri udah punya keyakinan bahwa Keisha memang punya bakat di situ gitu ya, punya bakat di akuntansi, terus amanah pegang uang dan sebagainya. Makanya dari awal Kak Malik nunjuk Keisha buat bantu koordinir gitu kan di lapangan. Nah itu salah satu modal bagus juga buat Keisha ke depan menentukan misalkan pengen mempelajari ilmu akuntansi yang lebih luas gitu kan. Atau misalkan karena memang Keisha kesenangannya banyak gitu ya di sini, nggak apa-apa disikat aja semuanya, dinikmati semuanya, sampai nanti juga pas kuliah tuh bakal mengkerucut kok, oh sebenarnya aku tuh lebih condong kemana gitu gitu sih. Kayak thank you ya, mantap, semangat terus. Wah ini di Duta Hukum HAM di Jabar, ini nanti bisa sharing lah sama Kak Malik terkait duta-duta itu ya Ya, di siap. next agenda. Oke, selanjutnya dari Semi Yusuf, silahkan Sam. Wah keren nih English kayaknya nih. Hello, Oke, wait. Good afternoon, everyone. afternoon. Gitu bukan sih jawabnya. Sorry nih Kak Malik, Englishnya Hello. rada-rada low, kayaknya lebih jago Semi. Uh, hello, my name is Semi Yusuf, and this is a short story about me. So, saya dari kecil tuh orangnya bisa bilang pendiam, namun ceria gitu kalau deket sama orang yang udah kenal. Nah, dari ceritanya, dari mana sih saya suka bahasa Inggris itu? Nah, saya dari kecil suka yang namanya bermain game. Nah, kan dari game itu banyak tuh bahasa-bahasa Inggris. Nah, karena itu saya mulai tertarik nih untuk belajar bahasa Inggris dari untuk memahami bahasa-bahasa yang ada dalam game tersebut. Nah, Hmm. karena itu saya mulailah belajar bahasa Inggris. Nah, namun lama-kelamaan saya malah jadi menyukai bahasa Inggris nih. Saya Hmm. mulai belajar banyak bahasa Inggris. Saya mulai improve my English skill. Saya bahkan tak jarang disebut apa translator gitu di kelas tuh. Mantap. Nah, nah saya awalnya suka bahasa Inggris tuh di kelas SMP. Nah, pada saat itu juga saya dapat nilai bahasa Inggris yang paling gede gitu di kelas SMP kelas 7. Nah, tak sampai situ, saya juga di SMA pernah mengikuti lomba debate. Nah, di sini saya mulai kesulitan nih belajar bahasa Inggris. Saya mulai mendalami bahasa Inggris dan ternyata saya masih perlu banyak belajar bahasa Inggris. Nah, di lomba itu juga saya kalah nih sama Al Azhar. Nah, Hmm. karena kekalahan ini juga saya akhirnya menyadari nih bahwa bahasa Inggris aku itu masih kecil. Saya masih perlu banyak belajar bahasa Inggris. Nah, namun karena lomba itu juga saya jadi lebih sering berbahasa Inggris, saya lebih percaya diri berbahasa Inggris. Nah, eh, saya juga apa sering ditanya-tanya sama orang-orang di kelas. Nah,
kalau ada bahasa Inggris tuh pasti keingetnya ke si Semi gitu, kayak Nah, ada mantap. bahasa Inggris sedikit, Sam, ini artinya apa, Sam? Ada Nah, bahasa Inggris sedikit, Sam, ini bahasa Inggrisin dong. Nah, ya ya. bahkan dan sekarang juga saya sedang menjadi kandidat sebagai ketua eskul English Speaking Community. Nah, maybe that's all for me. Oke, Ya, thank you very much Sam. Wah keren nih, berarti personal brandingnya Semi sebetulnya sudah kebentuk ini kan, tinggal gimana caranya mempertahankan ini gitu. Sampai kalau misalkan memang Semi benar-benar sangat-sangat menyukai ini, ya terus aja konsisten sampai nanti kuliah atau dunia kerja mungkin bisa juga jadi translator gitu ya. Dan translator tuh gajinya juga sangat-sangat amin. besar kalau berbicara materi gitu ya. Kemudian jadi seorang misalkan apa duta besar itu kan perlu English skill yang bagus juga gitu. Nah ini modal yang bagus buat Sam dan bisa dilakukan nanti untuk konsisten brandingnya gitu ya, update status dan sebagainya, diskusi dan lain-lain. Atau kalau misalkan Oke. mau jadi diplomat nanti bisa ngobrol sama Kak Aris. Kak Aris ini advokat gitu, jadi wah udah paham lah hal tentang hubungan internasional, dunia-dunia internasional gitu ya. Kayak gitu. Nanti bakal ada satu sesi kita mungkin di pertemuan akhir bakal diskusi seru banget lah terkait dunia-dunia hal seperti itu dengan teman-teman semua gitu ya. Gitu, thank you Semi. Selanjutnya dari Ya, Mahdi, silahkan Mahdi. Tes, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya loud and clear? Clear, clear, mantap. Udah kayak podcaster ini suaranya. Mantap ya. Jadi, mohon maaf ya ini sebelumnya nge-disclaimer aja dulu. Mungkin saya bakalan kurang lancar gitu ngerangkai kata-katanya. Aman. Soalnya, ya begitulah. Jadi, kebetulan ya, kan saya udah kirim di chat Zoom ya. Ini cara singkat dari saya. Ini tuh udah 3 kali ngirim, soalnya kan tadi lagi ngetik ya, lagi ngetik tulisannya. Dan gak sengaja si handphonenya itu dari potret tiba-tiba ke landscape gitu. Langsung hilang deh. Itu 3 kali harus nulis ulang, jadi mungkin nggak bakal terlalu panjang lah gitu. Oke, mulai aja ya. Nah, saya baca ulang dulu dari chat Zoom-nya. Nah, saya cenderung menghindari orang-orang. Namun, begitu adaptif jika situasi harus berubah. Nah, maksudnya itu kan ada ini kata kuncinya itu saya cenderung menghindari orang-orang ya. Namun begitu adaptif. Nah, maksudnya kalau saya ditempatin nih sama orang yang lebih ceria gitu, auranya lebih dari saya, entah kenapa gitu, saya bisa ngerasain orang ini tuh auranya lebih lebih ceria atau lebih pendiam gitu. Nah, kalau misalkan saya ditempatin sama orang yang lebih ceria, saya kayak pribadi saya tuh kayak kesetting jadi bagian pendiamnya gitu. Jadi kayak seakan yin dan yang gitu, yang satu pendiam, yang satu ceria. Nah, kalau Mantap. sebaliknya nih, itu saya ditempatin sama orang yang pendiam nih, kerasa auranya juga di situ, saya yang jadi ceria gitu, settingannya kayak gitu, entah kenapa gitu. Jadi tiap di ketemu orang-orang, saya bisa langsung ngerasain auranya teh, wah ini mah pasti orangnya pendiam atau wah ceria kayak gitulah. Buat nyesuaiin keadaan juga kurang lebih kayak gitu. Nah, lanjut ya. Selanjutnya, saya lebih suka menyendiri karena sudah terbiasa sejak kecil. Dianggap juga sebagai manusia kulkas 7 pintu. Ya Allah, ini teh sebenarnya dapat julukan ya dari teman SMP gitu. Pernah aku teh ngechat, dia teh belak-belakan, gak aku bilang, aku teh apa ya gitu. Coba jelasin aku teh gimana. Terus dia sontak ngechat, kamu teh kayak manusia kulkas 7 pintu, cenah. Ya ampun gitu. Kayak ada gitu ya orang yang mikir aku sampai kayak gitunya. Nah, mungkin salah paham gitu ya orang-orang teh kurang dekat gitu sama akunya. Nah, namun jauh di lubuk hati saya orangnya ramah dan bisa bercanda. Nah, itu mah fakta banget ya. Kalau misalkan biasanya terjadi di tiap orang juga, kalau misalkan kita ini ya belum kenal banget gitu sama orang, mungkin bisa mikir gitu, wah orang ini teh wah cuek gitu, wah sombong gitu, atau apa-apalah gimana stigma-stigmanya teh pasti banyak lah gitu. Nah, mungkin pas udah kenal gitu setidaknya lebih jauh sama orang itu, wah bisa aja sih sifat-sifat aslinya baik keluar, kurang lebih kayak gitulah. Selanjutnya ada ironisnya nih. Saya suka membuat segalanya terasa ambigu, begitu berkontradiksi dengan keinginan saya agar tidak disalahpahami. Ini gimana ya jelasinnya? Agak complicated ya gitu, agak susah lah. Intinya saya mah gimana? Kayak ngasih suatu tindakan gitu ya, yang double kayak dua dua maksud gitu. Ambigu, bikin ambigu orang-orang tuh. Jadi Iya, iya, iya. sukanya teh kalau misalkan orangnya benar-benar penasaran, paling bakal nyari lebih jauh tentang apa dari maksud perlakuan saya itulah kurang lebih kayak gitu.
Nah, yang terakhir lah ini mah. Menulis novel merupakan media saya agar orang-orang setidaknya dapat menemukan potongan puzzle atas isi otak saya. Nah, kalau ini sih bagian personal brandingnya ya. Kebetulan aku juga ada, mungkin teman-teman yang hadir hari ini juga, misalkan Aris nih udah tahu kalau aku teh suka bikin novel. Nah, tapi personal brandingnya masih kayak bisa dibilang kecil-kecilan ya lewat Instagram gitu. Tapi di akun second gitu, akun kedua soalnya belum gimana ya, kayak belum nyaman gitu kalau mau sharing kalau saya teh ternyata orang novelis lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi tiap reels itu teh kalau misalkan saya sudah selesai menyelesaikan setidaknya satu chapter yang kurang lebih ada 1.800 kata, saya upload gitu langsung di reelsnya gitu di apa Instastory-nya walaupun di akun second gitu. Habis itu saya masukin ke sorotan supaya jadi jejak digital juga bagi saya supaya bukti gitu saya teh dulu tuh kayak gini. Kurang lebih kayak gitulah, maaf berantakan juga ya kata-katanya. Oke, mantap nih, keren ya, Mahdi. Jadi memang tadi yang Kak Malik tangkap juga Mahdi bisa switch on off-nya gitu ya. Maksudnya bisa menyeimbangkan tadi yin dan yang, itu skill yang sangat-sangat penting juga buat teman-teman bisa ditiru gitu ya. Teman-teman bisa baca situasi, si A ini mah kayak gini karakternya, saya bisa menyesuaikan harus begini gitu ya. Nah itu pembawaan gitu, lebih pembawaan diri sehingga dimanapun kita berada, kita tuh bakal dibutuhkan kalau bisa begitu gitu. Kita tuh bisa menjadi penyeimbang situasi lah kalau bisa ada skill seperti itu tuh bagus gitu. Kemudian terkait apa tadi personal branding, nah ini kemarin jadi teringat juga personal branding tuh bisa direct gitu ya, mengatasnamakan diri pribadi, bisa juga nggak langsung gitu atau indirect misalkan kayak Mahdi tadi pakai second akun, dan itu sangat-sangat boleh gitu. Dan kebanyakan memang kan kayaknya penulis mah second akun gitu ya, mereka tidak menyampaikan bahwa saya tuh penulis ini gitu. Kayak Terelie kan sebenarnya mah bukan Terelie namanya, orang aslinya mah kan bukan itu gitu ya, kayak gitu-gitu dah. Itu kan memang seperti itu dan itu sangat-sangat diperbolehkan. Jadi upaya personal brandingnya bukan dari diri teman-teman tapi langsung dari si karakter yang pengen teman-teman ciptakan, si Ciruka ini gitu. Kalau pengen tahu Ciruka ini apa maksudnya, dapat dari mana inspirasinya? Nah, itu teh wah, ngambil dari nama kedua saya kan Mahdi Rucika gitu. Saya kan Oh, Rucikanya, kadang dipanggil ya. Cika juga. Jadi sambungin aja lah C-nya dari Cikanya, Rukanya jadi Ah, Rucikanya jadi Shiruka gitu. mantap, mantap. Itu nama penanya ya. Mantap. Siap. Betul, betul. Mudah-mudahan ke depan juga bisa kolaborasi ya. Nanti bakal kami hire apa informasi-informasi ini. Kak Malik seneng nih dengan cerita-cerita kayak gini gitu. Jadi potensi teman-teman tuh kelihatan sama kita. Jadi apa yang mau dikolaborasikan ke depan tuh tahu gitu ya. Kalau misalkan diem-diem baik kan nggak tahu nih. Kalau tadi nggak dibedah begini kan, Kak Malik nggak tahu Mahdi teh expertnya di bidang apa, terus Semi di bidang apa, Keisha di bidang apa. Jadi nanti kami bisa memplotting, oh kesini, kesini, kesini gitu. Nah ini makanya pentingnya kita diskusi. Oke, terakhir dari Risman deh, boleh sebagai penutup dari cerita ini, dari personal branding. Oke, silahkan Riz. Cek suaranya Oke, masuk nggak? aman, aman. Oke. Aku percaya setiap orang memiliki kemampuan tersendiri. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizwan Maulana, anak yang penuh keceriaan. Dari kecil, aku selalu eksplor minat dan bakatku. Mulai dari ikut nari saman saat SD, ikutan nyanyi, ikutan lomba angklung, dan lomba-lomba lainnya yang diadakan oleh sekolah. Sayangnya, saya tidak bisa mengikuti dalam bidang olahraga. Hal itu bukan menjadi halangan untuk aku berkembang. Ternyata aku memiliki kelebihan dalam bidang akademik. Saya selalu menikmati setiap kegiatan belajar. Tak jarang, saya pun menjadi tutor sebaya untuk teman-teman. Sampai sekarang pun, saya sering mengajarkan teman-teman mata pelajaran yang cukup dirasa sulit. Contohnya, saat pelajaran kimia, saya sering ditunjuk untuk maju ke depan dan menjelaskan kembali apa yang sudah dipelajari agar teman-teman lebih memahami eh, pelajaran tersebut. Karena banyak yang bilang bahwa kalau misalnya saya menjelaskan, lebih mudah dipahami dibandingkan ketika guru menjelaskan. Mungkin seperti itu. Siap. Wah, thank you Risman nih. Berarti ada sedikit kesamaan dengan Aris gitu ya. Jadi karakter Risman sama Aris lebih bisa menjadi seorang tutor gitu atau menjelaskan sesuatu yang dirasa rumit, sulit di kalangan kalian, tapi kalian bisa menerjemahkan dengan bahasanya mereka gitu ya. Nah, itu sangat-sangat modal bagus juga. Dan ini udah bisa jadi ke depan gitu ya. Setelah Bison ini berkembang bisa jadi orang-orang yang menyampaikan ini, menyampaikan materi dari Bison tuh kalian gitu. Bisa jadi Aris atau Risman atau siapapun di sini yang punya potensi
bisa kami ajak kerjasama dan itu akan profesional gitu ketika teman-teman misalkan membawakan sebuah materi di pembinaan mentoring seperti ini. Nah, nanti kan pasti generasinya di bawah teman-teman gitu. Jadi teman-teman jadi seorang mentor gitu kan. Nah, itu akan secara profesional ada fee-nya lah kasarnya kayak gitu. Itu makanya kita harus selalu keep kontak ke depan karena Kak Malik yakin kalian ada orang-orang yang memang udah keseleksi alam lah bahwa yang bertahan ini orang-orang pilihan yang bisa ke depan kita bisa kerjasama jangka panjang kayak gitu. Gitu ya, thank you teman-teman. Aku kembaliin ke Kak Gani dan Kak Aris. Oke ya, mungkin kita langsung lanjut aja ya sesi interaktifnya. Keren-keren nih teman-teman udah bisa menceritakan tentang personal branding teman-teman. Nah, sekarang gini, teman-teman ada pilihan 3 kata nih. Apa yang kamu ingin orang ingat saat mendengar nama kamu nih? Nah, kebanyakan tadi kan ada yang pengen jadi pemecah masalah atau pendengar yang baik atau menjadi orang yang bisa fit di mana aja tergantung situasi kondisi. Nah, teman-teman bisa pilih nih dari visioner, kreatif, pendengar yang baik, pemecah masalah, kemudian strategis, berani tampil, tenang, eksekutor. Nih, teman-teman bisa pilih 3 kata ya. Coba nih, teman-teman kebanyakan ada di mana nih? Oke, jadi banyak yang pendengar yang baik ya, itu juga cukup bagus. Nah, yang pemecah masalah berarti problem solving. Oh, di sini teman-teman banyak yang jadi pendengar yang baik ya, hebat. Jadi pendengar yang baik itu adalah salah satu personal branding yang apa sebelum orang mendengar tentang kita, kita dengar dulu tentang orang lain kan jadinya kayak gitu. Oke, satu lagi. Lanjut ya. Oke, ini yang terakhir nih. Menurut teman-teman, ini hambatan terbesar membangun personal branding saat SMK itu apa nih? Apakah teman-temannya masih pada belum mengerti gitu ya teman-teman apa sih personal branding itu? Atau kalau misalkan dari sisi apa namanya tuh, karena gengsi bisa kayak gitu, lalu juga penyakit iri dengki gitu. Jadi kadang suka ini orang tuh kita udah ngepaham personal branding kita baik-baik terus oh ini mah dia mah udah jadi ada penghasut gitu ya jadi ah ngapain dia mah so apa ya istilahnya tuh so-soan. Jadi kalau misalnya kita friendly mah jadi tidak apa ya jangan gentar apa kata orang gitu, kebanyakan malu ya, secure juga malu, jadi penghambatnya adalah masa malu jadi lingkungannya ya yang kurang mendukung ya. Oke ya, udah kita capstone nih berarti masa malu nih ya. Oke, nah tadi kan teman-teman udah apa menceritakan tentang apa yang udah kalian miliki ya soal personal branding. Nah, ini kita pengen tahu nih identitas baru apa yang pengen kalian lahirkan nih dari diri teman-teman kalian. Jadi ini kayak versi yang pengen kamu kembangkan terkait apa yang sudah kamu buat gitu, teman-teman buat. Misalnya pengen punya identitas yang disiplin misalnya. Jadi dikenal orang yang disiplin, dikenal sebagai orang yang tepat waktu, hal baru yang ingin dikenal teman-teman gitu. Bijaksana, oh keren. Bisa bisa public speaking dengan sangat lancar tanpa mempedulikan orang lain. Ya harus bisa apa masa bodoh lah ya.
terkait orang lain. Apakah jangan terlalu peduli apa kata orang. Aku ingin expert di bidang politik dan hukum. Ini ada Mas Aris nih, bisa konsultasi ke Mas Erik. Oke, ada lagi? Identitas yang pengen teman-teman lahirkan, identitas baru sebagai pelengkap atau pendukung dari personal branding teman-teman. Orang yang dapat dilihat sebagai panutan. Keren. Ayo, identitas apa lagi yang pengen teman-teman lahirkan dari diri sendiri? Kira-kira apa nih yang kurang nih dari teman-teman buat meningkatkan personal branding teman-teman? Ingin dilihat sebagai orang yang biasa saja, tidak terlalu mencolok, tapi bisa membantu bila dibutuhkan. Ini agak sulit ya kalau misalnya kita yang apa biasa saja, tapi jadi kan teman-teman sulit nih. Kita tuh mau teman-teman mau dikenal sebagai yang bisa apa? Oke, ada lagi? Udah ya? Oke. Nah, kita udah sampai di akhir pertemuan nih, teman-teman. Terima kasih ya yang udah pernah hadir. Teman-teman bisa nilai nih pertemuan hari ini kayak gimana nih. Sebagai nanti feedbacknya ke depan, kita memperbaik lagi. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang pengen masukan, bisa diisi ya nanti kalau misalkan udah muncul terkait form pertemuannya hari ini. Oke, kalau gitu dari saya sudah cukup. Terima kasih kepada teman-teman yang hadir. Saya kembalikan ke Mas Aris. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah membawakan materi hari ini. Hari ini luar biasa sekali. Sekali ya, walaupun dalam kondisi yang mungkin cuaca sedang buruk dan yang tidak baik, tapi semangatnya tetap masih terlihat pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita menutup agenda atau Zoom hari ini, Zoom meeting hari ini, mari kita berfoto lebih dahulu sebagai dokumentasi untuk pertemuan hari ini. Baik, ini saat ada berapa slide, sebentar saya cek dulu. Satu kali foto saja ya. Baik, saya foto 1, 2, 3. Selesai. Nah, di fotonya selesai, nanti saya kirim di grup seperti biasa. Terima kasih semuanya atas pertemuan hari ini. Semoga sehat selalu, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Bila wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.